Halo Aquarius, selamat datang di bacaan update untukmu. Ini adalah bacaan umum, artinya menarik energi banyak orang. Tidak akan mungkin cocok untuk semua Aquarius ya. Kalau kamu tidak cocok di sini, silahkan cek bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Dan kalau tetap tidak cocok, tinggalkan saja readingannya ya. Satu kartu untuk melihat kondisimu saat ini. Bacaan ini timeless, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu, mungkin tahun depan, bulan depan, tahun depan masih bisa resonate dengan kamu, bisa saja ya. Oke, aku akan buka kartu yang di atas ini ya. Ada Five of Wands ya. Ada konflik dengan orang lain. Dan karena perbedaan pendapat ya. Jadi dalam situasi ini sebaiknya supaya konflik ini tidak semakin meruncing dan kamu juga tidak kelelahan dalam menghadapinya, tidak membuang-buang energi, mungkin lebih baik kamu untuk menepi sejenak atau meninggalkan, menjauh dulu ya, menjauh dan lebih banyak menjadi pengamat gitu ya. Lihat apakah situasi ini, situasi tersebut itu benar-benar bermanfaat nggak sih? Kalau perdebatannya tidak bermanfaat, ngapain kamu berada di situ? Kamu hanya akan kelelahan nanti ya. Jadi lebih baik tinggalkan saja, dan kamu juga tidak usah istilahnya kadang-kadang kalau kita tuh berkonflik atau berdebat dengan orang lain, ada perasaan ingin menang, ada perasaan ingin menjatuhkan lawan. Jadi kayak gitu kayaknya nggak penting ya. Mencari menang itu kayaknya nggak penting. Lebih baik kamu menepi dan mencari solusi yang terbaik itu. Kalau udah adem baru deh nanti membuat suatu kesepakatan baru. Tapi kalau masih berada dalam kondisi yang emosional ya, bisa kata-kata kita bisa melukai orang lain, dan orang juga bisa melukai kita dengan kata-katanya, dan itu akan lebih melelahkan kayak gitu. Kalau kamu memang yakin bahwa pendapat kamu itu benar ya, dan itu terbaik bukan hanya untukmu tapi untuk semua orang ya, untuk semua orang yang ada di dalam kelompok itu ya, beranilah untuk berpendapat ya. Tetapi hindari ketika sudah terjadi perdebatan yang terlalu sengit, artinya orang-orang di situ sudah tidak punya udah nggak ada kejernihan pikiran gitu. Jadi justru tujuan dari perdebatan, tujuan dari mungkin kalau suatu pembicaraan atau rapat menjadi perdebatan ya, tujuannya sudah melenceng gitu ya, sudah melenceng dari tujuannya gitu. Jadi lebih baik tinggalkan saja. Dan ada orang-orang yang mungkin lebih memang suka memancing perkara gitu ya, suka berkonflik. Nah, tinggalkan juga orang-orang yang kayak gitu. Nggak ada gunanya kamu tetap berada di situ dan menanggapi mereka, itu hanya akan buang-buang energi aja. Kita lihat perjelas situasinya dengan Lenormand. Lima kartu untuk Aquarius untuk memperjelas situasi ini. Oke, ada Fish, oke, ada Heart, ada Whip ya. Whip adalah kartu yang biasanya memperlihatkan adanya konflik. Memang di sini nyambung ya dengan kartu tarotnya. Tapi ada Clover, artinya sebenarnya walaupun ada konflik di sini, bahkan mungkin konfliknya dengan orang dekat, dengan pasangan atau orang-orang tercinta kamu gitu,
walaupun ada konflik di sini masih tetap ada apa ya, Clover ini energinya seperti menetralkan gitu. Kalau di sini energinya terlalu keras, nah tadi netralnya dengan bagaimana menjauh sejenak deh ya, menjauh sejenak dan tidak perlu menanggapi dengan emosi, karena ibaratnya seperti api di siram minyak gitu ya, jadi apinya malah berkobar. Jadi kalau ada yang panas harus ada yang adem ya. Kalau kamu sudah merasa situasinya panas, lebih baik memang menjauh. Nah oke. Ini memang situasinya di rumah, kemungkinan ini di rumah dengan orang dekat, bisa aja dengan pasangan kamu ya, pasangan kamu gitu. Penyebabnya apa? Bisa karena masalah keuangan ya, bisa apa aja ya. Salah satunya di sini adalah tentang isu finansial di sini ya. Jadi kalau apa ya, energi kamu tersedot ke sini misalnya ya, tadi kadang-kadang orang yang berkonflik itu ada perasaan ingin menang, ingin mengalahkan lawannya ya. Kalau masih ada perasaan seperti itu, justru itu akan membuat energi kamu tersedot semua ke sini ya. Bukannya solusi yang didapat, justru akan semakin kesel, akan semakin marah kayak gitu ya. Jadi apa sih tujuannya gitu? Tujuannya apa untuk berdebat seperti itu? Konflik itu tujuannya apa? Kan kalau tidak ada tujuan yang untuk kebaikan ya, untuk apa gitu ya, lebih baik kamu menepi dulu dan berpikir untuk mencari solusi. Jadi jangan fokusnya pada perbedaan. Dengan konflik itu kan di sini dikatakan ada perbedaan pendapat. Jadi kalau masih ada perbedaan pendapat, oke, mundur dulu deh. Cari solusi yang win-win, cari solusi yang memang dua-duanya bisa menang. Memang ini tidak boleh ada situasi di mana salah satu ingin memaksakan kehendak ke orang lain ya. Mesti cari solusi yang terbaik untuk semuanya, karena ini ada rumah, jadi akan melibatkan bukan hanya satu dua orang, maksudnya bukan hanya kamu dengan satu orang ya, tetapi bisa dengan beberapa orang, dengan orang satu rumah. Maka ya itu artinya harus diambil keputusan untuk kebaikan semua gitu ya, untuk kebaikan semua orang, bukan hanya untuk kebaikan satu dua orang di dalam rumah. Istilahnya memang ya, everyone must be happy, semua orang harus senang gitu ya, harus merasa tercukupi, harus merasa kebutuhannya itu tercover gitu ya, terpenuhi apa yang dibutuhkan kayak gitu ya. Rezeki akan mengalir lancar ya kalau situasi di dalam rumah itu damai ya, karena energi permusuhan ini akan merusak energi kemakmuran juga teman-teman. Ketika kita berkonflik sama orang, kita cenderung menarik kesialan ya. Emosi-emosi negatif yang ada di sini akan menarik kesialan. Jadi kalau kita mau banyak energi yang ngalir, banyak kemakmuran yang ngalir, banyak duit, rezeki ya, maka ini semua emosi-emosi negatif dan persaingan konflik ini harus diatasi dulu ya. Kalau ini konfliknya tentang misalnya persaingan di tempat kerja ya, yang ada hubungannya dengan keuangan di sini, ada hubungannya dengan mungkin persaingan usaha ya, persaingan usaha di sini ya. Artinya benar-benar diminta untuk pakai hati. Pakai hati itu kayak apa? Ya sekali lagi, bukan dengan memaksakan ego atau keinginan untuk kita menang atau mengalahkan orang lain ya. Jadi harus sama-sama menang kayak gitu ya. Apalagi kalau ini masalah pembagian keuntungan secara keuangan, nah harus dicari lagi pembagian yang adil tentu saja ya. Oke, saran untukmu. Come to the edge. Oke.
Kartu ini biasanya memperlihatkan tidak takut untuk, ini seperti the Fool ya di kartu Tarot, tidak takut untuk mencoba suatu yang baru ya, dan berani melangkah. Tapi di sini juga arti lainnya kalau aku melihat hati-hati ya, di sini udah ada jurang gitu ya. Ini kenapa kalau dalam situasi ini, dalam situasi konflik, orang sering tidak berpikir jernih ya kan. Jadi lebih baik keluar dulu dari sini, menjauh untuk berpikir jernih. Supaya apa? Apapun yang diucapkan atau apapun yang menjadi keputusan nanti bukan sesuatu yang akan mencelakakan ya. Karena biasanya kalau dalam kondisi emosi, keputusan apapun yang diambil akan berbahaya. Langkah apapun yang ini harus diambil ini harus benar-benar dihitung dengan cermat atau dipikirkan dengan cermat gitu ya, sehingga keputusan itu tidak mencelakakan kayak gitu ya. Jadi win-win solution di sini, dan harus ada kerendahan hati untuk yaitu tadi, bukan keinginan untuk supaya orang lain itu kalah atau kita ingin menguasai orang lain, tetapi untuk kebaikan semua orang. Oke, ini aja bacaan untukmu Aquarius, semoga ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Bye bye.